Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Octavia Citraning Tias, Fitrianti Lamban, dan Nunung Leswati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis. A. Definisi perencanaan strategis. Menurut pendapat Robert N. Anthony, perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. B. Karakteristik perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. 1. Hubungan dengan formulasi strategi. Perbedaan antara perencanaan strategis dengan formulasi strategi adalah bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru. Sementara perencanaan strategis merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. 2. Evolusi dan perencanaan strategis. 50 tahun lalu, perencanaan strategis tidaklah sistematis. Perencanaan tidak dijalankan secara terkoordinasi. Dengan berjalannya waktu, manajemen menyadari bahwa tujuannya adalah untuk mengambil pilihan yang sulit di antara program-program alternatif yang ada. Bukan eksplorasi angka anggaran, fokus pada program melalui proses analisis dan diskusi informal. 3. Manfaat perencanaan strategis. 1. Kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran. 2. Alat pengembangan manajemen. 3. Mekanisme yang memaksa manajemen berpikir jangka panjang. 4. Alat untuk menyatukan para manajer dengan strategis korporasi. Keterbatasan perencanaan strategik. Yang pertama, memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Dalam banyak perusahaan, perencanaan strategik memakan waktu bertahun-tahun agar fungsi berjalan dengan lancar sehingga dapat kehilangan kesempatan. Yang kedua, penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategik atau sistem formal melibatkan banyak biaya. Yang ketiga, perencanaan strategik kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. C. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. Analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Dari perspektif perencanaan strategis, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial berguna. Yang pertama, hubungan dengan pemasok. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. 1. Hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasok sama-sama memperoleh manfaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam itu dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai, atau keduanya. 2. Hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggannya. 3. Hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui bahwa aktivitas nilai individual dalam perusahaan tidaklah independen tetapi saling bergantung. Selanjutnya, D. Menganalisis program-program yang diusulkan. Karena keberhasilan suatu perusahaan tergantung kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru dari berbagai sumber, maka sistem yang lebih fleksibel dan reseptif lebih sesuai dengan kebutuhan. Sistem tersebut harus menyediakan langkah-langkah selanjutnya dan evaluasi yang menyeluruh dari hasil setiap langkah sebagai dasar untuk membuat keputusan pada langkah-langkah sebagai berikut.
Analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal adalah berusaha untuk menemukan: pertama, nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Kemudian ada aturan-aturan. Perusahaan umumnya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Usulan pengeluaran yang kecil dapat disetujui di tingkat manajer pabrik, bergantung pada total jumlah yang telah ditentukan dalam suatu tahun, dan usulan yang lebih besar akan diteruskan ke manajer unit dalam kasus usulan yang sangat penting. Kemudian ada menghindari manipulasi. Para pengusul yang mengetahui bahwa proyek mereka dengan nilai sekarang bersih yang negatif kemudian besar tidak akan disetujui, bisa saja nekat bahwa proyek tersebut harus diambil. Kemudian ada modal. Selain modal pembuatan anggaran, modal yang mendasar, ada teknik-teknik spesialisasi seperti analisis risiko, analisis sensitivitas, simulasi perencanaan skenario, teori permainan, model penetapan harga opsi, analisis klaim kontijen, dan analisis diagram pohon untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ada organisasi untuk analisis. Satu tim mungkin mengevaluasi usulan yang besar dan luas. Proses tersebut mungkin memerlukan waktu setahun atau lebih. Untuk usulan kecil, sejumlah diskusi terjadi antara pengusul dan staf kantor. Beberapa eksekutif fungsional maupun lini menandatanganinya sebelum diserahkan ke CEO. CEO mungkin mengembalikan usulan tersebut untuk dianalisis ulang beberapa kali sebelum disetujui atau ditolak oleh proyek tersebut. Tidak ada jadwal tetap untuk menganalisis usulan investasi. Apabila SDM tersedia, langsung menganalisis. Proyek yang disetujui dikumpulkan selama 1 tahun untuk dimasukkan ke anggaran modal. Batas waktu tahun depan sebelum awal tahun anggaran. Yang E, proses perencanaan strategis. Proses tersebut melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada meninjau dan memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua ada memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga ada literasi pertama dari rencana strategis baru. Yang keempat ada analisis dan literasi kedua dari rencana strategis baru. Yang kelima ada meninjau dan menyetujui. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.